Hadirin inilah para sarjana hukum. Oh, mantap. Kami persilakan kepada para wisudawan menempati kursi yang sudah kami sediakan sesuai dengan nomor urut yang sudah disampaikan oleh panitia. Mohon perhatian hadirin yang kami hormati juga para wisudawan dan wisudawati yang membawa alat komunikasi nada dering diubah menjadi nada getar. Kemudian untuk ibu dan bapak yang membawa putra putri yang masih kecil, mohon untuk dikondisikan. Dan juga untuk sesi foto hanya diperkenalkan nanti oleh fotografer yang sudah ditunjuk oleh panitia. Adapun ibu dan bapak tidak diperkenankan untuk mengambil foto di aula ini kecuali kalau sudah selesai acara. Kemudian kepada wisudawan dan wisudawati, mohon untuk dikondisikan, nanti juga akan ada janji sarjana. Dan untuk pelatihan yang pertama untuk Pak Iwan ya, nanti diperhatikan oleh teman-teman yang lain. Kucir berada di sebelah kiri. Kucir berada di sebelah kiri, kemudian nanti akan dipindahkan oleh ketua senat dari kiri ke sebelah kanan. Kemudian nanti juga untuk prosesi pelantikan untuk wisudawati jangan terlalu menutupi kerudungnya, jangan menutupi pipi. Kemudian untuk toganya agar disanggar ya pakai jepit ataupun penitik supaya tidak jatuh nanti pas menunduk. Kemudian juga untuk aksesoris jangan sampai menghalangi untuk sesi foto. Nanti diperhatikan kita akan geladi hanya satu orang saja. Yang pertama nanti Pak Iwan. Pak Jaki mohon berkenan untuk menjadi ketua STH dulu ya di depan untuk geladi pelantikan. Nanti kalau para wisudawan sudah duduk di kursinya masing-masing. Upacara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut Wisuda Sarjana Hukum ke-13 tahun akademik 2018-2019 hari ini Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 2018 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut akan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut memasuki tempat upacara.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk mengenal jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Angkasa Raya
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Membuka sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan acara pelantikan wisudawan lulusan sarjana hukum tahun akademik 2018-2019 dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 2018 diselenggarakan dengan acara melantik para lulusan sarjana hukum yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Garut. Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut oleh Ketua Program Studi. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Yani Briliani Tafifah SHMH. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut nomor 12.A strip miring Pan Wisuda strip miring STH Garut strip miring SK strip miring 10 Romawi strip miring 2018 tentang penetapan lulusan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut menimbang bahwa dalam rangka pelantikan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 perlu ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dan 4. Statuta Sekolah Tinggi Hukum Garut. Memutuskan menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut tentang penetapan lulusan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019. Pertama, menetapkan nama-nama lulusan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, pelantikan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Garut tanggal 13 Oktober 2018. Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ketua ditandatangani Dr. Haja Anne Nurjana SHMH. Terima kasih. Pelantikan dan penyerahan ijazah lulusan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut diawali dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya. Saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut pada hari ini Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 secara resmi melantik 90 orang lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang bersangkutan berhak menggunakan gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum dengan sebutan sarjana hukum. Iwan Suherman, Sarjana Hukum. Ardi Lesmana, Sarjana Hukum.
Doi Pasla Sarjana Hukum. Firman Saktianto Sarjana Hukum. Harisma Agung Nugroho Sarjana Hukum. Teten Sutedi Sarjana Hukum. Ginanjar Safaat Sarjana Hukum. Wiwik Agustin Suyatno Putri Sarjana Hukum. Nova Delviati Agung Sarjana Hukum. Aloysius Anderson Restu Pasau Sarjana Hukum. Tria Mita Aprianti Sarjana Hukum. Samuel Sarjana Hukum. Hermansyah Sarjana Hukum. Wawan Gunawan Sarjana Hukum.
Sony Sonjaya, Sarjana Hukum. Encep Koswara, Sarjana Hukum. Dendi, Sarjana Hukum. Novi Anggraini, Sarjana Hukum. Hikmah Maulida, Sarjana Hukum. Opik Surya, Sarjana Hukum. Ridan Sofian, Sarjana Hukum. Hadi Jainal, Sarjana Hukum. Neng Juwita Ratnasari, Sarjana Hukum. Rio Hartono Nugroho, Sarjana Hukum. Asep Saifuddin, Sarjana Hukum. Robi Yusuf, Sarjana Hukum.
Epa Komalasari, Sarjana Hukum. Neng Siti Lista, HS, Sarjana Hukum. Neng Siti Aan N, Sarjana Hukum. Muhammad Iqbal, Sarjana Hukum. Silviani Siti Komaria, Sarjana Hukum. Ana Kirana Sugandi, Sarjana Hukum. Putri Febriani, Sarjana Hukum. Nasiruddin, Sarjana Hukum. Titin Wartini, Sarjana Hukum. Irfan Muhammad Husain, Sarjana Hukum. Dea Raffi Tandayu, Sarjana Hukum. Dendi Hilman Himawan, Sarjana Hukum. Raden Galuh Dita Luvita, Sarjana Hukum.
Maya Nurmayani, Sarjana Hukum. Asep Rani Nawari, Sarjana Hukum. Asep Rusmawan, Sarjana Hukum. Andini Nur Sofianti, Sarjana Hukum. Isfihan Hasni Putri, Sarjana Hukum. Anto Lesmana, Sarjana Hukum. Muhammad Ali Akbar, Sarjana Hukum. Dede dan Diana, Sarjana Hukum. Asep Sampul Malik, Sarjana Hukum. Tommy Hidayat, Sarjana Hukum. Sidik Permana, Sarjana Hukum. Mesya Dewi Yani, Sarjana Hukum. Ernovi Maulina, Sarjana Hukum. Diana Lupita Sari, Sarjana Hukum.
Syahrul G. Sarjana Hukum. Faisal Arif Hidayat Sarjana Hukum. Ratih Latifah Syari Sarjana Hukum. Ajeng Cantikawati Sarjana Hukum. Dindin Sofyan S. Sarjana Hukum. Dindin Sofyan Sarjana Hukum. Erwin Wasilin Sarjana Hukum. Ihsan Deswara Sarjana Hukum. Evan Saifur Rahman Sarjana Hukum. Rahmat Syah Usman Sarjana Hukum. Muhammad Yasel Alifi Sarjana Hukum. Nita Nawal Sylvia Sarjana Hukum. Cece Sofyandi Sarjana Hukum. Isma Damayanti Sarjana Hukum.
Muhammad Fauzi Sutrino, Sarjana Hukum. Citra Resmi, Sarjana Hukum. Nurholis Rifki, Sarjana Hukum. Sandi Noviandi, Sarjana Hukum. Yogi Prayoga, Sarjana Hukum. Pipin Taufik Ridwan, Sarjana Hukum. Arif Kurnia, Sarjana Hukum. Cacan Cahyadi, Sarjana Hukum. Galang Sandi Pajar, Sarjana Hukum. Ahmad Bauji, Sarjana Hukum. Rosalin Kurota A, Sarjana Hukum. Raditya Eka Sundayana, Sarjana Hukum. Marina Selvia, Sarjana Hukum. Asri
Lestari, Sarjana Hukum. Deda Ramadan Safari Esa. Berikutnya nomor R. Nobi Maulina, Sarjana Hukum. Kepada Ibu Ketua CSSTH, saya persilakan untuk duduk kembali. Kepada pimpinan sidang Senat, dimohon kesediaannya untuk menerima janji sarjana. Wisudawan dimohon untuk berdiri. Pembacaan janji sarjana diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji sarjana. Kami. Para lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Berjanji. Bahwa kami. Satu. Akan menjunjung. Norma-norma ilmu pengetahuan. Dalam lapangan. Dan keahlian masing-masing. Dua. Untuk selalu melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami secara jujur dan kesungguhan hati. Tiga. Akan selalu menjaga nama baik Korps Sarjana dan perguruan tinggi kami. Empat. Untuk bersikap dan bertindak serta taat pada negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lima. Kami bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran serta kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut serta para wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Pidato Pimpinan Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut
Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ane Nurjana SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Bupati Bapak Mahmud, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata Bapak Haji Arya Santana SHM beserta jajaran pengurus yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 4 atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Ranumi Harja SHMH, yang akan menyajikan bidang ilmiah tentang strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Yang terhormat para dosen dan unsur sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut. Yang terhormat para pejabat yang tergabung dalam Forkopindo Kabupaten Garut. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Garut Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang terhormat para alumni Sekolah Tinggi Hukum Garut. Yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para bapak, ibu, orang tua wali wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekolah Tinggi Hukum Garut pada hari ini Sabtu 27 Oktober 2018 dapat menyelenggarakan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut Wisuda Sarjana ke-13 Program Studi Ilmu Hukum tahun akademik 2018-2019. Hadirin tamu undangan yang saya hormati serta wisudawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Garut menyampaikan bahwa Wisuda Sarjana ke-13 tahun akademik 2018-2019 diikuti oleh 90 lulusan yang terdiri dari wisudawan sebanyak 61 orang dan wisudawati sebanyak 29 orang. Sehingga sampai dengan tahun 2018 ini, Sekolah Tinggi Hukum Garut telah berhasil meluluskan 703 orang sarjana hukum. Satu hal yang cukup membanggakan bagi kita semua, bahwa 95% dari wisudawan atau wisudawati telah diterima bekerja dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Garut. Hadirin para wisudawan dan juga tamu undangan yang saya hormati, kami sampaikan bahwa lulusan sarjana hukum terbaik pada wisuda sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 ini diraih oleh Saudara Anto Lesmana dengan nilai 3,94 dan predikat cum laude. Atas nama pimpinan dan unsur sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas predikat cum laude yang telah diraih. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dengan tidak pernah merasa bosan, selalu saya ingatkan pada para mahasiswa, baik pada saat-saat perkuliahan di kelas ataupun pada saat-saat seperti ini, jangan lupa bahwa kita mempunyai visi yang sangat mulia, yaitu untuk ikut andil dalam memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hanya dengan selalu ingat kepada visi dan selalu berusaha meraihnya, itulah yang akan menyebabkan kita kembali mempunyai semangat untuk meraih sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Visi yang sudah melekat pada jiwa kita, yaitu menjadi institusi yang unggul dan berkualitas dalam bidang ilmu hukum di Kabupaten Garut dan di Jawa Barat tahun 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, sangat banyak yang harus kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan intelektual kampus ini. Selain dalam hal proses belajar mengajar dan setiap saat harus kita tingkatkan terus, insya Allah kita telah melakukan berbagai upaya demi tercapainya visi tersebut. Alhamdulillah telah cukup banyak prestasi demi prestasi yang telah kita raih dalam 1 tahun terakhir ini. Antara lain secara kelembagaan yang telah direalisasikan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Fakulti Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia. 2. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut. 3. Kerjasama dengan Kepolisian Resort Garut, Kejaksaan Negeri Garut, Pengadilan Garut, Pengadilan Agama, Rumah Tahanan Bapas Garut maupun kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kabupaten Garut dan lingkungan Provinsi Jawa Barat. 4.
4. Kerjasama dengan organisasi profesi, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia Baladi DPC Kabupaten Garut, yang insya Allah pada akhir acara ini akan kita laksanakan penandatangan kerjasama tentang penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan profesi khusus advokat. Selain secara kelembagaan, secara personal mahasiswa STH Garut, baru-baru ini Saudari Gausa Safana Syifa meraih medali emas pada Porda Jabar ke-13 dan ke-12 Pada kesempatan ini pula, kami atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan prestasi yang telah diraih oleh dosen, alhamdulillah, seluruh dosen tetap Sekolah Tinggi Hukum Garut telah memiliki sertifikat pendidik. Perlu diketahui bahwa sertifikat pendidik ini merupakan sertifikat yang diterbitkan secara nasional melalui uji kelayakan, kompetensi, dan profesionalisme sebagai pendidik pada perguruan tinggi. Hadirin para undangan dan wisudawan yang sangat saya hormati, dengan memperoleh kepercayaan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten, provinsi maupun pusat, dan juga di luar negeri, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini juga, maka kita harus menjadi lebih bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga ini, terutama dalam berinovasi pada proses pembelajaran mahasiswa maupun peningkatan kualitas dosen. Bapak Ibu hadirin khususnya para wisudawan yang saya hormati, sebagai insan intelektual, kita tentu saling menyadari bahwa ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah tidaklah mungkin dapat secara langsung kita nikmati, tetapi haruslah melalui sebuah proses kehidupan sehari-hari. Dalam proses tersebut perlu dan dibutuhkan sesuatu kemauan yang kuat, kecerdasan emosi, dan juga kemampuan intelektual yang memadai. Yang kedua-duanya haruslah didasari oleh kecerdasan spiritual kita, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan ini, saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar Sekolah Tinggi Hukum Garut mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan-wisudawati atas kepercayaannya sehingga Bapak Ibu memasukkan putra-putrinya untuk bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Hukum Garut ini. Kami bersama para dosen dan Sivitas Akademika telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang didapatkan para wisudawan di kampus ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi sebuah kunci emas untuk membuka setiap persoalan di dalam kehidupan ini. Akhirnya marilah senantiasa kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut insya Allah hidup ini akan menjadi lebih mudah, lebih indah, dan lebih bermakna. Amin ya robbal alamin. Sekian sambutan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu dan silakan untuk Saudara Anto Lesmana. Balik badannya ke sini, Bang. Kita berikan aplaus untuk wisudawan terbaik. Berpapa dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya kepada Ibu Pimpinan Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut dan Ketua Yayasan untuk kembali ke tempat semula, Saudara Anto Lesmana untuk menyampaikan prakata sambutan atas nama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, yang kami hormati Ibu Bapak dosen serta karyawan Sekolah Tinggi Hukum Garut, yang kami hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Puspa Intan Permata, yang kami hormati Kepala LLDP Wilayah Provinsi Jabar dan Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Divisi Wilayah 4A, yang kami hormati unsur Muspida Kabupaten Garut, yang kami hormati Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan, wisudawan dan wisudawati, serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia.
Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang membahagiakan dalam hidup kami. Hari di mana kami bisa lebih mengerti arti sebuah perjuangan. 4 tahun telah kami lewati. Tentunya semua ini tidak dengan mudah kami capai. Kami di sini telah melewati serangkaian proses pendidikan yang berliku-liku. Kami haturkan berjuta terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut yang dengan kesabaran, keikhlasan telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kami selama ini. Tentunya kami hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut senantiasa diberikan kesehatan, rizki, dan umur yang barokah, serta Allah membalas semua kebaikan Ibu dan Bapak dosen dengan amalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selama berproses pendidikan mungkin ada kata-kata dan sikap kami yang menyinggung, menyakiti, dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami semua mohon doa restu agar kedepannya kami semua diberi kekuatan untuk mengemban amanah ini. Sebagai seorang sarjana hukum yang handal dan profesional, bagi kami profesi di bidang hukum adalah profesi yang mulia, penuh tantangan dan tentunya merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk rekan-rekan seperjuangan, seluruh wisadawan, kita tahu betul acara wisuda ini bukan akhir dari semua, namun ini awal dari ilmu yang kita peroleh dari hasil berproses di Sekolah Tinggi Hukum Garut selama ini. Untuk kita sumbangkan kepada masyarakat, semoga ilmu yang kita dapat di kampus Sekolah Tinggi Hukum Garut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sedikit kalimat yang mungkin pernah saya dengar sebelum Bapak kita semua, almarhum Dr. Andes Johan Johari, SHM HUM, meninggalkan kita. Beliau berpesan kepada saya, seorang sukses bukan orang yang kaya dengan harta. Orang sukses bukan orang yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Orang sukses adalah orang hidupnya bermanfaat bagi sesama. Demikian yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persembahan lagu Sang Surya di Kota Intan ciptaan Bapak Sony dipersembahkan untuk pendiri Sekolah Tinggi Hukum Garut, Bapak Haji Momon Ganda Sasmita Sarjana Hukum, yang akan dinyanyikan oleh Ibu Yuli Susanti SHMH. Kami persilahkan. Atas dedikasi beliau, Bapak Haji Momon Ganda Sasmita Sarjana Hukum, atas perjuangan dan karyanya yang nyata, yang patut kita teruskan, khususnya di dunia pendidikan. Dari Ciamis, Garut, hingga Banten, beliau selalu menanamkan yang namanya pendidikan. Sebuah harta yang tidak ternilai berapapun yang beliau tinggalkan. Kini tinggal namanya yang harum dan mewangi. Atas jasa-jasanya yang patut kita pertahankan dan dikenang selalu. Semoga amal ibadah beliau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tersirat dalam sebuah gubahan lagu Sang Surya di Kota Intan.
Oleh yang terhormat Bapak Haji Arya Santana SHMKOM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga saudara-saudari berhasil menyelesaikan studi secara baik dengan meraih gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum yang ada di STH Garut yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini. Tentunya ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua dan atau orang tua wali atas kesuksesan yang diperoleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena prestasi dan pencapaian yang mereka dapat ini tidaklah terlepas dari peran serta dan pengorbanan Bapak dan Ibu dalam membimbing dan membina mereka di lingkungan keluarga. Wisudawan, wisudawati, undangan dan hadirin yang kami hormati, marilah kita maknai acara pelantikan lulusan sarjana kali ini atau yang lebih kita kenal wisuda bukan hanya sebagai acara seremonial belaka, tetapi sebagai pertanda atas pencapaian keberhasilan seseorang dalam meraih gelar akademiknya. Terlebih lagi, pelantikan lulusan sarjana ini harus dijadikan momentum kesuksesan yang diperoleh para wisudawan-wisudawati sebagai langkah awal kalian mencapai tujuan selanjutnya. Kalau mana tugas dan tantangan yang akan dihadapi itu tentunya lebih berat dibandingkan masa-masa pembelajaran di lingkungan kampus selama ini. Oleh karena itu hendaknya disadari bahwa keberhasilan yang dirayakan pada hari ini tidak lain adalah suatu langkah awal dari perjalanan panjang saudara-saudari dalam menggapai harapan dan cita-cita karir ke depan. Wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan kita semua banggakan, setelah meninggalkan dunia akademik, saudara-saudari akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas, lebih keras, sekaligus akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Menghadapi tantangan tersebut, saudara tidak boleh hanya mengandalkan pada ijazah belaka, tetapi kompetensi dari proses pelatihan ijazah tersebut haruslah selalu ditumbuh kembangkan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan diri secara lebih kreatif dan inovatif, sebagaimana tuntutan kebutuhan dunia kerja saat ini, termasuk di dalamnya penguasaan informasi dan kemampuan berorganisasi. Selain itu, saudara juga dituntut mempunyai kepribadian dan etika berkomunikasi yang baik, serta attitude atau sikap yang baik, yang merupakan salah satu pintu sukses untuk masuk ke dunia kerja kelak. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berkenaan dengan hal tersebut, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata dan sekaligus orang tua seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut untuk dapat memberikan sedikit pesan moral kepada kita semua, khususnya para wisudawan, wisudawati yang sebentar lagi akan membawa tanggung jawab yang besar di masyarakat dengan menyandang gelar kesarjanaannya sebagai sarjana hukum di Indonesia dewasa ini dan Kabupaten Garut pada khususnya, terlebih pada tahun politik seperti saat ini. Pertama dan utama,
marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, marilah sama-sama kita junjung tinggi ajas saling menghargai dan saling hormat menghormati sesama antar anak bangsa. Ketiga, marilah kita terus memperbaiki diri dengan selalu menjunjung tinggi integritas pribadi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berperadaban, dengan selalu menjaga etika dan kehormatan diri masing-masing agar kita mampu lolos dari ujian terberat bangsa ini, yaitu dekadensi moral dan peradaban, malah justru di dalam situasi yang karena canggih, cepat dan berorientasi kepada hanya hasil atau kebenaran. Wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, keharusan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kualitas saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air adalah menjadi suatu keniscayaan. Selain untuk memenuhi perintah agama, kita tidak boleh cepat berpuas diri dan terlena oleh apa yang sudah kita raih. Kalian akan berhadapan dengan sejumlah tantangan dan ujian yang berat di masa depan. Persaingan yang semakin tajam, berbagai dampak negatif media sosial yang semakin dahsyat, dan tantangan lainnya akibat cepatnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini. Apapun tantangan dan badai di depan mata kalian, kami selaku orang tua tidak akan pernah was-was dan khawatir sedikit pun akan masa depan kalian, yang insya Allah pasti akan lebih baik dari saat ini sejauh kalian tetap berpegang pada 3 hal yang telah kami pesankan tadi sebelumnya. Dimanapun berada, jagalah selalu nama baik alma mater dengan sepenuh hati, dan jadilah alumni Sekolah Tinggi Hukum Garut yang membanggakan. Selamat berkarya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persembahan lagu Lalajo Wayang. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Garut dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli Bupati Bidang SDM yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MSI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mewakili Bupati Kabupaten Garut untuk menyampaikan sambutan sehubungan beliau dan jajaran pimpinan yang lainnya termasuk Pak Wakil Bupati dan Ibu Sekretaris Daerah sedang ada di luar kota. Nah, karena itu beliau titip salam dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran memenuhi undangan pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terutama para wisudawan. Hari ini kita menyaksikan suatu prosesi yang sangat luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Garut, karena di STH ini dilaksanakan kegiatan wisuda yang sudah barang tentu merupakan kebanggaan tersendiri. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar STH Garut. Oleh karena itu tepuk tangan. Terus terang perlu saya sampaikan, sudah banyak alumni dari STH Garut ini yang bekerja baik di tatanan jajaran pemerintahan maupun di jajaran tatanan yang lainnya. Sudah banyak yang menjadi pejabat di Pemda Garut, alumni STH ini. Tepuk tangan. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh selama melaksanakan kuliah di STH ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi pembangunan di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut sangat memerlukan kreativitas, inovasi dari alumni STH ini. Dan Pemda Kabupaten Garut, insya Allah, Pak Ketua Yayasan, saya mewakili Pak Bupati dan akan menyampaikan kepada Pak Bupati untuk mendapat perhatian dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Intinya, lulusan STH ini diterima dengan baik di Pemda Kabupaten Garut. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengingat waktu. Biasa Pak Ketua kalau waktu sudah siang gitu ya, nah, peserta itu sudah tidak enak duduk ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan para wisudawan ini bisa berkiprah dengan baik di pemerintah Kabupaten Garut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jabar Banten disampaikan oleh Kepala Subbagian Penganggaran Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jabar Banten yang terhormat Bapak Ikrar Budi Jaya SOS MSI. Kami persilakan. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 bahwa pada acara wisuda Sekolah Tinggi Hukum
Garut. Hari ini beliau tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada acara wisuda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama jajaran Kemendristek Dikti, dalam hal ini Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, mengucapkan selamat kepada pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Garut serta sivitas akademika yang telah berhasil melaksanakan proses belajar mengajar hingga terlaksanakan wisuda pada hari ini. Dan tidak lupa kepada para wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan selamat atas keberhasilan saudara yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Selama mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Hukum Garut, banyak bekal yang telah didapat, baik di ruang kuliah maupun dari kegiatan ekstrakurikuler. Semoga bekal ini dapat digunakan Anda untuk mengarungi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan nyata di masyarakat yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Semoga dengan gelar yang Anda raih dan membawa manfaat bagi pribadi, keluarga, dan bagi masyarakat. Mohon maaf atas segala salah ucap kata yang saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pidato ilmiah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ranu Miharja SHMH. Beliau Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan TPS 4 Pusat. Hadirin, kita sambut Bapak Ranu Miharja SHMH. Tepuk tangannya meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat siang. Sampurasun. Bapak sekalian, korupsi itu dulunya dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Awalnya begitu, seorang pegawai negeri karena gajinya kecil, dia melakukan korupsi. Tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Itu zaman dulu, gaji 1 bulan hanya cukup 1 minggu. Yang 3 minggu aja yang mencari kelayaban kemana-mana. Bisa mengeruk dia keuntungan dari keuangan negara, bisa terjadi juga gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dan kebodohan dan sebagainya. Nah sekarang berkembang, tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja, tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum para pengusaha. Mereka melakukan korupsi bukan hanya sekedar ingin menutupi kebutuhan hidup, tetapi mereka ingin cepat kaya, serakah bekerja sama dengan pegawai negeri yang memiliki jabatan atau posisi. Tidak sedikit ratusan anggota DPRD yang tersangkut perkara korupsi. Sudah hampir 370 sekian lebih bupati dan wali kota yang tersangkut perkara korupsi. Oknum-oknum anggota DPR di pusat yang tersangkut perkara korupsi. Gubernur sudah hampir 20 lebih yang tersangkut perkara korupsi. Beberapa pejabat publik, menteri dan sebagainya. Ini mereka sebenarnya cenderung termotivasi ingin mempertahankan kedudukan dan kekuasaan. Yang tadinya jadi bupati sekali, ingin 2 kali. Setelah 2 kali, ingin 3 kali, nggak boleh. Istrinya maju. Setelah istrinya maju, nanti tangkap KPK. Beberapa pejabat-pejabat. Saya ketika jadi Kajari Semarang, wali kota Semarang sendiri kena. Saya sudah sering ingatkan. Saya ketika jadi Kajari Bali Bandung, Bupati Bandung Barat, wali kota Cimahi juga terkena. Bahkan sekaligus juga di situ gubernurnya ada. Memang tidak sedikit juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan. Seandainya nanti Anda semua menemukan ada beberapa oknum di daerah, tinggal laporkan saja ke saya nanti. Saya habisnya orang-orang seperti itu. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ini di hadapan kita para wisudawan wisudawati, memang ini bukan langkah akhir, tetapi langkah awal. Anda harus ingat janji yang telah disampaikan tadi. Janji, apalagi ada beberapa wisudawan wisudawati ini, ada beberapa pejabat yang sudah menjadi pejabat, tinggal melangsungkan jabatan itu mungkin ke tahap berikutnya.
Harus diingat, jangan sampai nanti sumpah itu dijadikan sampah. Jangan sampai sumpah atau janji ini hanya sekedar slogan saja. Karena sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran juga surat Ali Imran ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah atau janji dengan harga murah, itu Allah di kemudian hari tidak akan menghiraukan. Tidak akan mendapat bagian. Tadi janji untuk apa? Wisudawati. Kalau nanti janji itu dijual, profesi itu dijual, tinggal tunggu. Ingat surat Ali Imran ayat 77. Itu berlaku untuk seseorang yang melakukan sumpah atau janji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan yang saya sampaikan pertemuan silaturahmi pada pagi hari ini sampai siang hari ini menambah amal ibadah kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Randy Harja SHMH untuk kami persilakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Sofyan Munawar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Ya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta barokah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Hukum Garut beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang pendiri Sekolah Tinggi Hukum Garut ini, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau limpahkan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Hukum Garut mengadakan upacara wisuda sarjana dengan segala kerendahan hati kami. Memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang telah diperoleh para wisudawan dan wisudawati ini untuk kebahagiaan baik diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka maupun bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsanya. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka senantiasa semakin cerdas dan tangguh dan istiqomah dan meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta ini, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahikanlah kepada mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Sekolah Tinggi Hukum Garut ini. Jauhkan kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah kepada kami kemudahan sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita. Ya Allah, ya Rabbana, semoga Engkau mengijabah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang menutup sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2018-2019 dinyatakan selesai. Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut akan segera meninggalkan tempat upacara.
hadirin yang kami hormati, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.